saya ganggu waktu sedikit. Ini ada tugas saya dari modul saya, calon guru penggerak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika, Bu. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak. Kalau untuk dilema etika itu sepertinya kita perlu melihat dulu, melakukan uji legal. Apakah di dalamnya ada berbenturan dengan hukum? Kemudian kalau untuk dilema etika yang rujukan moral, itu kan benar lawan salah, benar lawan benar. Jadi perlu diidentifikasi dulu masalahnya. Nah, alih-alih mau mengambil keputusan, kita harus mengidentifikasi dulu apakah dia di dalamnya kita akan tersandung dengan hukum. Kemudian kalau untuk dilema ini rujukan moral, itu kan sudah nyata itu. Benar lawan salah, benar lawan benar, jadi keputusan yang mana yang harus kita ambil. Harus diidentifikasi dulu masalahnya. Terima kasih, Bu. Kemudian berikut, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung dari kepentingan. Bagaimana kira-kira Ibu? Berarti itu dilema etika. Ya. Nah, kalau kita melakukan pengambilan keputusan itu ada berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama itu kita mengidentifikasi masalahnya. Kemudian yang kedua itu kita menentukan siapa yang terlibat dalam masalah ini. Kalau misalnya masalah ini berbenturan dengan moral, meskipun itu bukan masalah kita, tapi kalau moral jelas hati kita akan terpanggil. Biasanya kan kalau orang itu misalnya dia yang tidak terlibat meskipun itu berbenturan dengan moral, kan bukan cuma salahku. Dia tidak mau terlibat, tetapi kalau saya pikir kalau memang itu merupakan moral, bukan bukan kebiasaan-kebiasaan yang ini, tetap kita harus terpanggil. Kemudian kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Awal mula kasusnya terkuak seperti apa, kejadiannya yang bagaimana, akhirnya terjadi bagaimana. Kemudian itu tadi pengujian benar atau salah, uji legal. Uji legal. Kemudian uji regulasi. Kalau uji regulasi itu yang dihadapi dilema etika itu di dalamnya apakah ada pelanggaran peraturan kode etik seperti kita yang sekarang toh. Nah, seperti kita misalnya kalau kita mau melindungi karirta sementara di luar itu ada yang melaporkan kita misalnya, sedangkan kita merasa bahwa saya perlu melakukan perlindungan karena profesi saya sebagai guru. Nah itu namanya bertabrakan, yang mana nih mau ini karena perasaan tidak enak saja di luar saya dilaporkan, sementara saya ini melakukan ini karena saya semata-mata hanya melindungi kode etik saya sebagai jadi lebih spesifik lagi, Bu, maksudnya begini, bagaimana jika Ibu menghadapi satu dilema etika yang artinya benar dengan benar, benar dengan benar, artinya mungkin dalam kepentingan sekolah, kemudian di dalam kepentingan lain juga ada yang betul-betul tidak bisa ditinggal. Bagaimana kira-kira itu? Kalau saya pilih yang urgennya dulu, kemudian jangka panjang dan jangka pendeknya. Saya seperti itu. Kalau misalnya ya kita di tetangga misalnya di tetangga ada lagi berduka di tetangga. Kemudian pada hari yang bertepatan juga ada kegiatan sekolah yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau saya pribadi, kegiatan sekolah ini mungkin masih bisa diadakan berikutnya di kesempatan yang lain. Tapi ini yang orang meninggal ini kan tidak mungkin mau dibilang tidak mungkin suruh tunggu atau bagaimana, tidak mungkin mau dilihat lagi bilang anu Kak, tidak, karena itu namanya berduka. Itu kita kan muslim itu sebentar tidak bisa ditinggal mayatnya. Seandainya bilang kayak orang bilang nanti penguburan baru saya masih ada di penguburan. Kalau itu saya yang mana duluan, yang urgen dengan jangka pendek dengan jangka panjang.
kasih. Kemudian Bu, setelah Ibu menghadapi masalah itu, langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan selama ini? Itu yang saya bilang tadi, 9 langkah. 9 langkah. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif maksudnya, ketika Ibu mengambil keputusan berdasarkan dilema etika ini? Kalau saya biasanya setelah pengambilan keputusan itu direfleksi kembali apa yang bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian itu kan kalau ada misalnya sudah disuguhkan ada 2 opsi untuk pengambilan keputusan, ada tapi terkadang kita harus dari 2 opsi ini, terkadang kita harus mencari opsi lain, itu namanya trilema, opsi trilema. Terkadang dalam kebingungan itu kita menemukan ide-ide. Nah itu namanya opsi trilema. Dalam pengambilan keputusan itu yang terakhir itu kita bisa merefleksi kembali keputusan yang sudah kita ambil untuk dijadikan acuan pembelajaran ke depannya. Oh ya begitu. Ya terus Ibu, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya maksud saya, apakah ada tantangan Ibu? Tantangan apa yang Ibu hadapi selama pengambilan keputusan dilema etika ini? Tantangan ketika saya dihadapkan dengan tantangan rasa kasihan dengan peduli. Saya rasa kasihan dengan keadilan. Bagaimana ya? Sering karena kita itu perempuan, biasanya itu lebih dominan itu menggunakan perasaan. Karena saya selalu memposisikan diri saya ke orang lain itu. Ketika saya mengambil keputusan sering juga itu saya mengambil keputusan ketika saya dihadapkan dengan kasus seperti ini, keadilan lawan rasa kasihan. Saya selalu memposisikan diri saya ke orang. Jika orang lain, jika saya di posisinya dia, kemudian orang lain memperlakukan saya seperti ini, kira-kira saya suka tidak. Jadi itu yang sering bertentangan. Sedangkan ini ya, di satu sisi keadilan. Tapi di samping tantangan, pastikan itu sudah pikirkan konsekuensi yang akan jangka panjang, hasil akhir dari itu yang utama Ibu, ya konsekuensinya. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu Bu, dalam penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah langsung menyelesaikan di tempat? Atau Ibu memilih membuat jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur apa, seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau saya biasanya, kalau dilihat dulu dari permasalahan yang dihadapi. Jika permasalahannya tidak terlalu berat, langsung diselesaikan di tempat. Nah, tapi kalau itu agak berat, saya lebih memilih untuk membuat jadwal. Kenapa? Karena ketika saya kembali ke rumah, boleh saya renungkan kembali kira-kira seperti apa dengan berbagai macam pertimbangan, kira-kira seperti apa keputusan yang akan saya ambil nanti ini, jangka panjangnya, jangka pendeknya, dampaknya itu, hasil dari kalau saya kasih begini nanti kira-kira seperti apa hasilnya, dampaknya ke saya dengan ke ini yang punya permasalahan. Seperti itu sekaligus dengan profesi saya. Karena jelas kalau permasalahan dalam sekolah itu akan berbenturan dengan profesi kita ketika kita mengambil keputusan, apakah keputusannya kurang tepat, pasti akan berdampak ke sana. Ya betul. Jadi pada dasarnya itu selalu Bu, kita pikir jangka pendek dan jangka panjang. Iya, jangka pendek. Hasilnya itu apakah nanti hasilnya kalau jangka panjang seperti ini, jangka pendek seperti ini. Jadi kalau saya lebih memilih ke jangka panjang karena kita ini manusia kan. Jadi untuk selanjutnya Ibu, kira-kira selama Ibu mengambil keputusan ini, dalam pengambilan keputusan, adakah orang Bu yang membantu kita atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah Ibu mengambil keputusan, dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Tentu saja Pak. Ya.
tentu saja teman-teman di sekolah termasuk Pak Wakil sendiri yang sering saya tanya, karena berpikir satu kepala itu beda dengan berpikir dua kepala. Apalagi jika menyangkut permasalahan di lingkungan sekolah kita, pasti saya akan duduk bersama dengan teman-teman. Kemudian selebihnya itu, sisanya itu setelah mendengarkan pendapat dari teman-teman, kemudian saya renungkan nih, dipilah-pilah nih yang mana masuk akal ini. Kemudian ditinjau kembali 9 langkah pengambilan keputusan. Oh seperti ini ya. Kita gabungkan dengan pendapat teman-teman seperti ini Bu, ini saran-sarannya teman-teman. Jadi seperti itu. Tidak mungkin saya mengambil keputusan sendiri Pak, tidak boleh itu. Iya, terima kasih Bu. Jadi ini ada pertanyaan terakhir Bu dari saya. Dari tadi Ibu banyak menjelaskan panjang lebar tadi. Ya, jadi dari semua hal yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik Bu dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa yang bisa kita dapat Bu. Ya, alhamdulillah dapat pembelajaran yang bisa diambil dari dilema etika itu yang pertama, kalau dilema etika bagaimana ya? Tetap di posisi benar. Jangan mengambil keputusan karena rasa iba atau sampai kita mau berbenturan dengan karena rasa ibanya saja, meskipun salah, tetap karena rasa iba itu sudah dibenarkan, jangan. Itu benar dengan salah itu ya? Ya, benar dengan salah. Kalau benar lawan benar. Nah, itu yang kalau benar lawan benar, saya bilang tadi, benar lawan benar itu posisikan diri kita di jangka pendek dengan jangka panjang, hasil akhir, kemudian refleksi setelah pengambilan keputusan ini sangat penting karena akan berdampak. Ya, artinya begini Bu ya, maksudnya ada pembelajaran diambil dari dilema etika pertama, misalnya bisa menjadi tolak ukur ya ketika menghadapi dilema etika ke depannya, seperti itu mungkin Bu ya. Ya. Jadi ada tolak ukur tak nanti? Ada tolak ukur. Karena hasil keputusan akhir itu akan menjadi acuan, untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Ya, betul. Ya, artinya supaya nanti tidak ribet lagi. Makanya perlu refleksi Pak. Iya. Oh iya. Jadi penjelasan yang luar biasa Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari wawancara hari ini, dan tak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan ketika menjadi seorang pemimpin. Saya kira cukup sekian Bu, terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mohon maaf ini Bu, saya ganggu waktu tak sebentar. Ya, jadi ini ada tugas saya dari LMS mau wawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama saya mau tanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral Bu? Iya, baiklah. Jadi saya selaku kepala sekolah di sekolah SD Saulina ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang di dalamnya ada pelanggaran hukum yang terjadi atau tidak. Jadi karena kalau ada pelanggaran hukum maka memutuskan lebih mudah karena tinggal mengidentifikasi mana yang melanggar dengan yang tidak. Jadi kalau semua ternyata sama-sama benar, itulah yang masuk dalam dilema etika. Jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kira-kira bagaimana Bu? Ya, di sini saya akan melihat dulu karena sudah ada aturan yang saya terapkan di sekolah saya. Jadi saya melihat aturan itu, dan aturan itu untuk lembaga.
Ya. Jika ada masalah saya akan melihat apakah ada aturan yang tertuang di sana, lalu saya akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, Tapi Bu. kalau memang itu tidak, tapi itu juga tidak mutlak. Iya, Bu. Terkadang dalam sebuah aturan itu kan cenderung kaku. Iya, Bu, betul, Jadi di sini saya lihat dulu konsekuensinya, Ya. kondisi orang yang memiliki masalah yang perlu diperhatikan. Iya, betul. Ya, jadi kemudian Bu, saya mau tanya lagi, langkah-langkah apa Bu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi di sini saya harus mencari informasi yang lebih banyak lagi, bukan hanya dari orang yang sedang mengalami masalah, Ya, betul. ya, tapi saya melibatkan juga beberapa orang, Ya. baik itu dari keluarga, teman, dan kerabat. Tujuannya di sini agar informasi yang diterima itu lebih akurat, benar, dan Ya. jelas. Ya, terima kasih Bu. Jadi kemudian berikut Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yang menurut Ibu yang paling efektif? Hal-hal di sini yang sering saya anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan di sini, yaitu saya membandingkan dulu mana yang paling sering, yang sedikit kerugiannya menimbang dan sedetail mungkin. Ya, luar biasa Bu. Jadi Ibu maksudnya melihat dulu Bu, Iya, kalau melihat dulu. ya mana yang paling sedikit kerugiannya, jadi kita itu yang ditinggalkan begitu maksudnya Iya. Bu. Iya. Kemudian pertanyaan berikut Bu, hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Tantangan tak Bu untuk mengambil keputusan? Nah, pasti tantangan ada. Ya. Ya, yang di sini yang harus saya terima yaitu atas apa yang saya putuskan, entah itu dari pihak yang bersangkutan maupun orang luar yang mengetahui masalah, tapi itulah seninya di situ. Iya. Oh gitu Bu. Kemudian Bu, ini masih ada pertanyaan saya. Apakah Ibu punya tata krama Bu atau semacam jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat Bu atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk saat ini di sekolah saya belum ada, tidak punya. Tapi kalau ada kasus yang saya selesaikan, bisa yang kasus saat itu bisa juga saya selesaikan, dan ada juga yang saya tunda. Tergantung dari setiap kasus, pastinya ada perbedaan. Bahkan dalam kasus yang sama, tapi beda pelaku, biasa saja keputusannya juga berbeda. Jadi tergantung dari permasalahannya Bu Di? Iya. Oh iya, makasih. Kemudian Bu, apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya ada, seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah ada aturan yang saya terapkan di sekolah saya. Jadi sisa melihat apakah permasalahan itu ada di dalam aturan itu atau tidak ada. Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir ini Bu Gepsek, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa kira-kira Bu yang dapat dipetik dari pengalaman dan dalam mengambil keputusan? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, memutuskan sesuatu itu adalah seni. Ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yang mana seni itu kadang orang beda selera. Bisa jadi menurut saya keputusan saya itu baik, tapi tidak diterima dengan orang lain. Iya, betul. Ya. Tapi itu tak kalah pentingnya agar keputusan yang dihasilkan adalah yang terlibat di antara yang baik. Jadi pada dasarnya ini Bu mengidentifikasi dulu Bu Di. Iya. Karena ini ada jangka panjang, ada jangka pendek yang dipikir. Iya, betul, Jadi Pak. konsekuensinya ini yang harus betul-betul dipikirkan. Iya, Pak. Jadi saya pikir luar biasa Bu pagi ini bincang-bincangnya tentang pengambilan keputusan. Ini wawancara yang luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga buat saya nantinya ke depan ketika menjadi seorang pemimpin Bu. Iya. Jadi saya kira cukup Bu, terima kasih banyak atas waktu kita. Mudah-mudahan di dalam kesempatan bisa bertemu kembali. Terima kasih Bu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu.